Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Putarianti dari jurusan Biologi kelompok 13. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis yang akan kami kembangkan. Kami akan mengembangkan industri dari rumahan berupa produk olahan dari ikan lele yang akan menjadi produk abon lele. Kenapa kami ingin mengembangkan usaha abon lele ini? Karena semenjak pandemi COVID-19, perputaran ekonomi di masyarakat, khususnya di daerah Bandarjo ini, menjadi menurun. Karena semenjak COVID ini, masyarakat dilarang melakukan aktivitas di luar rumah. Jadilah tercetus ide untuk membuat produk abon lele ini. Karena banyaknya peternak lele di daerah Bandarjo memudahkan kami untuk mendapatkan ikan lele yang berkualitas, sehingga rasa dari abon lele sendiri akan semakin nikmat. Karena olahan lele jarang dijual, khususnya di daerah Bandarjo, jadi tujuan kami membuat usaha ini untuk mendapat keuntungan. Selain itu, kami juga ingin memotivasi masyarakat tersebut agar bisa mempunyai inovasi yang baru. Selain itu, kami juga ingin mengembangkan ilmu yang telah kami dapat selama kuliah, juga salah satunya di mata kuliah KWU ini. Ya, ada analisis produk. Yang pertama itu ada jenis produk. Jenis produk abon lele ini merupakan kuliner inovasi dari olahan lele. Jadi terbentuklah abon lele. Yang kedua ada karakteristik produk, yaitu yang pertama kita mengutamakan lezat, pastinya dong biar bisa dinikmati oleh banyak orang. Awet, ini juga penting karena tidak mungkin hanya sehari 2 hari. Minimal kita bikin untuk awet sebulan lah ya, paling tahan lama. Dan cocok untuk di segala kondisi. Jadi ini mudah banget untuk dibawa kemana-mana saat perjalanan, hujan, ataupun tidak punya lauk di rumah. Jadi abon lele ini cocok untuk dimakan dimanapun dan kapanpun berada. Keunggulan produk ini yang pertama, rasanya emang unik karena beda dong rasa abon lele ayam dengan abon lele dari sapi, sehingga abon lele dari lele ini jadi unik karena baru gitu atau jarang dimakan. Terus bisa dikonsumsi dimanapun, yang tadi kan bisa dikonsumsi dimanapun ini. Jadi kita misalnya pergi-pergian yang jauh, kita bisa membawa abon lele ini. Jadi gak banyak tempat juga gitu, jadi awet juga ini. Jadi sangat unggul banget produk abon lele ini. Terus keterkaitan dengan produk lain yang yaitu keterkaitan pada produk lain ini, kita cuma make lele yang berasal dari peternakan masyarakat di daerah Bandarjo. Selain itu untuk rempah-rempah kita menggunakan rempah-rempah yang berada di pasar ataupun warung sekitar Bandarjo saja. Jadi sangat mudah untuk dicari juga. Dan kita juga mengamati analisis pasarnya ya tentunya. Jadi kita akan melihat profit konsumennya, yaitu kita akan menargetkan untuk semua kalangan, mau yang kaya, miskin, atau yang kurang pun bisa menikmati produk ini. Dan pasar utama kami ya dengan menitipkan ke kedai, ke warung, dan mungkin kami juga akan berjualan melalui online shopping kayak Shopee, Tokped, Lazada gitu. Karena di masa pandemi ini orang kan jarang keluar rumah, sehingga online shopping sangat berpengaruh untuk penghasilan dari abon lele ini. Terus pesaing peluang pasar. Mungkin kalau di daerah Bandarjo sendiri ini pesaingnya mungkin tergolong dikit atau tidak ada, karena jarang sekali yang mengolah lele menjadi abon. Dan mungkin kalau di online mungkin ada, tapi mungkin tidak banyak, karena menurut saya abon lele ini jarang sekali untuk diproduksi kan. Maksudnya promosi yang akan digunakan, kita melakukan promosi lewat sosmed kayak WA, IG, Twitter, dan lain-lain, TikTok, biar viral kan dagangan kita, dan itu mengundang orang untuk mencoba gitu. Karena orang di masa pandemi ini juga banyak menghabiskan waktu di rumah, sehingga banyak
mungkin yang bermain HP gitu, bermain dengan gadgetnya, sehingga mungkin kalau kita melakukan promosi lewat sosmed ini akan banyak yang berminat untuk produk. Target pasaran kita sih, kita akan menjual sekitar 5.000 sampai 10.000. Mungkin ukuran 100 gram kita jual 10.000 gitu, atau 50 gram 5.000. Jadi kita tidak jual yang mahal-mahal gitu, karena agar bisa dinikmati semua orang. Jadi kita usahakan banget dengan menjual murah tetapi kualitasnya ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Besursuno. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematik dan berasal dari kelompok 13. Di sini saya akan melanjutkan presentasi bisnis plan dari saudari Riri. Selanjutnya yang akan kami sampaikan adalah berupa analisis produksi dan operasi. Untuk membuat aboneri itu sendiri, bahan-bahan yang kamu butuhkan sangat mudah. Bahan-bahan yang pertama yaitu jeruk nipis, lele itu sendiri, minyak goreng, gula, garam, penyedap rasa, ketumbar, kemiri, jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih, daun jeruk, daun kunyit, cabai merah, dan cabai rawit. Untuk ketercukupan dari bahan-bahan itu sendiri pun pasti akan terjamin, karena bahan-bahan tersebut sangat mudah untuk didapatkan di sini. Terutama tempat kami akan membuka untuk suatu usaha itu berada di dekat dua buah pasar besar yang ada di sini. Pasar yang pertama itu bernama Pasar Simpang Ampek, dan yang pasar kedua bernama Pasar Simpang Tiga. Selanjutnya adalah bahan-bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk membuat abonele itu sendiri. Bahan yang pertama adalah cobek atau batu. Ini bisa diganti dengan blender, yaitu berfungsi untuk menggiling dari bumbu yang kita buat tadi. Lalu selanjutnya itu kita memerlukan panci untuk menggoreng. Selanjutnya ada spatulanya, jangan lupa. Lalu ada alat kukus, ada alat saringan untuk meniraskan dari minyak gorengnya. Lalu selanjutnya ada garpu dan sendok Anda perlu. Lalu ada mangkok. Dan yang terakhir itu Anda memerlukan piring. Kecukupan dari bahan dan alat ini sangat juga terjamin. Kenapa? Karena alat-alat ini merupakan alat-alat perabotan rumah tangga yang sangat mudah untuk ditemukan dimanapun. Sangat banyak toko-toko yang menjualnya jika terjadi kerusakan dalam produksi barang. Selanjutnya adalah produksi dari abonele itu sendiri. Untuk produksi dari abonele ini sangatlah mudah. Anda hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit, hampir 45 menit untuk membuat produksi dari abonele tersebut. Sedangkan untuk cara-cara atau langkah-langkah untuk memproduksi abonele itu adalah yang pertama yaitu giling seluruh cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, dan bumbu-bumbu yang lain, jahe dan kunyit juga. Lalu selanjutnya itu jangan lupa Anda kukus lelenya itu selama 15 menit agar saat Anda ingin memisahkan dagingnya dari tulangnya Anda jadi mudah. Lalu selanjutnya itu tambahkan gilingan halus dari daging lele yang sudah dipisahkan dari durinya tadi itu ke dalam bumbu yang telah kita giling tadi. Selanjutnya itu tambahkan ketumbar, garam, gula, dan penyedap rasa ke dalam adonan yang tadi. Selanjutnya itu setelah semuanya tercampur, Anda goreng gilingan tadi. Selanjutnya tambahkan daun salam, daun jeruk, dan daun kunyit ke dalam penggorengan. Terakhir, setelah penggorengan itu sudah berwarna kecoklatan, angkat gorengannya. Lalu segera tiriskan hingga minyaknya habis. Lalu abonele kita pun siap disajikan dan dikemas. Selanjutnya adalah analisis keuangan dari produksi usaha kami ini. Yang pertama itu adalah investasinya itu sendiri. Menurut kami investasi awal itu hanya sedikit, yaitu yang kami perlukan itu hanya kemasan dari penjualan produk kami, karena dari kami sendiri itu berasal dari koneksi yang dekat dengan keluarga kami. Lalu selanjutnya itu juga diperlukan bahan-bahannya. Dan untuk biayanya itu sendiri untuk plastik itu kami perkirakan yaitu Rp5.000. Dan untuk bahan-bahan seperti bumbu-bumbu itu kami perkirakan Rp30.000. Harga penjualan itu kami bagi menjadi dua, yaitu untuk kemasan kecil dan kemasan besar. Untuk kemasan kecil sendiri itu berupa plastik 1/4 dengan harga jual yaitu Rp5.000, sedangkan untuk kemasan besar yaitu plastik setengah ya dengan harga Rp9.000. Kan untuk biaya produksi itu sendiri kami memperkirakan untuk per harinya itu kisaran Rp15.000 dan Rp20.000. Sehingga untuk per bulan itu hanya memerlukan biaya produksi Rp450.000. Dan untuk keuntungannya kami memperkirakan bila penjualan lancar, maka untuk per hari itu kami akan mendapatkan sekitar Rp95.000 bila semua barang kami terjual.
Dan apabila untuk pendapatan per bulanannya kami bisa memperoleh Rp2.850.000. Selanjutnya adalah analisis sumber daya dari manusia. Yang pertama itu adalah pemanfaatan sumber daya manusia kami. Karena kami ini merintis usaha sebagai usaha rumahan, maka kami berpikir bahwa karyawan kami kurang memerlukan karyawan untuk membantu dalam proses produksi. Sehingga hanya diperlukan yang pertama pemilik dari perusahaan itu sendiri dan beberapa keluarga yang membantu dalam proses produksi. Selanjutnya adalah sistem penggajian dari laba kami ini. Sistem penggajian kami ini karena kami tidak memerlukan karyawan. Yang selanjutnya adalah spesifikasi jabatan dari perusahaan. Yang pertama itu adalah pemilik itu sendiri, yaitu yang akan bertanggung jawab dalam perusahaan itu. Yaitu selanjutnya adalah pihak keluarga dari pemilik yang akan membantu dalam proses produksi. Yang ketiga adalah jika kami memerlukan karyawan, maka karyawan akan dibutuhkan dalam membantu proses produksi itu sendiri. Ini adalah sistem penggajian dari perusahaan. Karena kami berupa industri perumahan, maka sistem penggajian ini kami pikirkan yang pertama yaitu untuk karyawan, maka penggajian yang kami lakukan adalah per jam dari produksinya, yaitu dengan estimasi harga yaitu Rp3.000 hingga Rp5.000. Ini masih berupa estimasi kami karena kami belum tahu lapangan. Lalu selanjutnya itu untuk pemilik dan keluarga, maka sisa dari laba dari penggajian per karyawan itu akan dibagi terhadap keluarga dan si pemilik itu sendiri. Kesimpulan dari bisnis plan kami ini, Aboneli ini merupakan suatu usaha yang bagi kami prospek ke depannya sangat tinggi. Kenapa? Karena masih sedikit pengusaha yang mampu mengolah lele ini menjadi suatu yang unik seperti ini. Sehingga prospek ke depannya kami memikirkan bahwa akan banyak keuntungan yang bisa diraih dari pemasaran dari produk kami ini karena sekarang masih pandemi COVID-19. Sehingga kami memikirkan bahwa untuk pemasaran adalah melalui via online. Dan untuk produksi dekatnya kami juga akan menjual di toko-toko terdekat yang dekat dengan perusahaan kami ini.